Malam itu, hujan turun pelan membasahi jalanan kecil di pinggiran kota. Di antara deretan ruko yang sudah tutup, hanya satu yang masih menyala lampunya. Salon kecantikan kecil bernama Cantika Jelita. Dari luar tampak biasa saja, tapi bagi para pelanggan tetapnya, salon itu punya sesuatu yang berbeda. Mereka bilang, hasil rambut sambung di sana terlihat alami sekali, bahkan terlalu alami. Laras, seorang mahasiswi yang sedang magang di salon tersebut, awalnya menganggap semua cerita itu cuma bumbu gosip. Namun sejak pertama kali membantu pemilik salon, Bu Ratmi, memasang rambut sambung pada pelanggan, Laras mulai merasa ada yang aneh. Rambut yang digunakan tak seperti rambut sintetis biasa, lembut, beraroma samar seperti tanah basah, dan kadang terasa hangat di tangan. Suatu malam, saat ia sedang merapikan sisa rambut sambung di ruang belakang, Laras mendengar suara lirih seperti bisikan dari tumpukan rambut yang belum dipakai. Suara itu memanggil namanya perlahan, dan di cermin, bayangan seseorang dengan rambut panjang menatap balik padanya, meski ruangan itu kosong. Sejak malam itu, suasana salon Cantika Jelita terasa berbeda. Setiap kali Laras menatap cermin, bayangan di belakangnya selalu tampak sedikit terlambat mengikuti gerakannya. Kadang ada rambut yang melayang pelan tanpa angin, atau suara langkah kaki di lorong belakang padahal semua orang sudah pulang. Bu Ratmi, pemilik salon, tetap seperti biasa, tenang dan lembut. Ia selalu menegur Laras bila terlihat gugup. Jangan pikir macam-macam, Ras. Salon ini sudah lama berdiri, dan semua baik-baik saja, katanya sambil tersenyum. Tapi senyum itu, entah kenapa, makin lama terasa seperti senyum yang dipaksakan. Suatu sore, datang pelanggan baru, seorang wanita muda yang ingin tampil lebih anggun untuk pertunangannya. Ia meminta rambut sambung sepanjang pinggang, dan Bu Ratmi langsung menyiapkan set rambut paling mahal yang disimpannya di lemari kaca. Rambut itu hitam pekat, berkilau seperti sutra, dan terasa hidup. Saat disentuh, Laras seperti merasakan denyut halus, seperti jantung yang berdetak lemah. Ini rambut spesial, bisik Bu Ratmi, dari donor luar negeri, kualitas terbaik. Namun malamnya, setelah pelanggan itu pulang, Laras menemukan beberapa helai rambut yang tertinggal di lantai, rambut yang sama. Saat ia memungutnya, terdengar suara perempuan menangis lirih dari ruang cuci rambut. Laras berlari ke sana, tapi ruangan kosong. Hanya ember berisi air yang bergoyang pelan, seolah baru saja ada seseorang yang duduk di sana. Ia menatap air itu, dan mendapati pantulan wajahnya berubah, kulitnya pucat, matanya merah, dan dari kepalanya tumbuh rambut panjang menjuntai sampai lantai. Ia menjerit, saat sadar, ia sudah berada di ruang depan. Dan Bu Ratmi berdiri di sana, menatapnya tajam. Jangan pernah buka ruang belakang setelah jam 7 malam, katanya dingin. Malam berikutnya, rasa ingin tahu Laras tak bisa ditahan. Setelah salon tutup, ia diam-diam mengintip ke ruang belakang lewat celah pintu. Dari dalam, terdengar suara desisan dan suara-suara perempuan berbisik, seperti sedang menangis. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bu Ratmi sedang memegang kepala manusia, bukan wig, bukan boneka, kepala dengan rambut panjang, masih basah, seperti baru dicuci. Ia menyisir rambut itu perlahan, menenun helai demi helai kegulungan rambut sambung. Saat itu, Laras hampir menjerit, tapi tangannya menutup mulut sendiri. Dari arah kepala itu, perlahan-lahan mata terbuka, menatap langsung ke arah celah pintu. Laras terpaku, jantungnya nyaris berhenti. Ia mundur perlahan, tapi pintu di belakangnya menutup dengan keras. Semua lampu padam. Dalam gelap, sesuatu merayap di lehernya. Rambut panjang, dingin, dan berbau amis darah, melilit tengkuknya pelan. Kau ingin cantik, kan? Bisikan itu terdengar begitu dekat di telinganya. Cantik selamanya, seperti kami. Saat Laras menjerit, semua cermin di salon pecah bersamaan. Pagi harinya, Laras terbangun di lantai salon dengan kepala berdenyut keras. Semua tampak normal, cermin sudah diganti, lampu menyala, dan Bu Ratmi bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Namun rambut Laras terasa berbeda. Saat menyisir,
Sisirnya tersangkut di helaian panjang yang entah sejak kapan ada di sana. Rambutnya kini lebih panjang dari semalam. Jauh lebih panjang. Ras, kamu kelihatan lelah. Istirahat dulu di belakang, kata Bu Ratmi lembut. Tapi tatapannya tajam dan dalam, seolah menembus kulit kepala Laras. Rasa penasaran berubah jadi ketakutan yang menekan dada. Laras mulai mencari tahu asal rambut yang disebut donor luar negeri itu. Ia membuka arsip lama di meja kasir, tumpukan nota pengiriman dan surat pesanan bahan salon. Di salah satu map lusuh, ia menemukan sesuatu yang janggal, alamat pengirim dari Desa Uringin Asih, sebuah desa kecil di Jawa Tengah, bukan luar negeri seperti yang dikatakan Bu Ratmi. Laras memutuskan menyelidiki. Ia berbohong pada Bu Ratmi, bilang akan pulang kampung selama akhir pekan. Dengan bas malam, ia menuju desa itu. Tapi yang ditemuinya bukan desa seperti biasanya. Desa itu sepi, sebagian rumah terbengkalai, dan hanya ada beberapa warga tua yang menatapnya dengan wajah ketakutan setiap kali ia menyebut nama Ratmi atau salon rambut. Seorang nenek akhirnya mau berbicara. Kau, jangan sebut rambut itu lagi. Nak, bisiknya gemetar. Itu rambut para gadis yang mati di sini. Mereka korban pesugihan. Dari cerita sang nenek, Laras baru tahu bahwa 2 tahun lalu, di desa itu sering ditemukan mayat gadis muda tanpa rambut di kepalanya. Semua kasus hilang begitu saja, tak ada pelaku yang tertangkap. Dan tak lama kemudian, Bu Ratmi, yang dulu juga warga desa itu, mendadak kaya, membuka salon di kota, dan dikenal dengan keahliannya membuat rambut sambung yang terlihat hidup. Laras pulang ke kota dengan tubuh menggigil. Tapi malam itu, mimpi buruk datang lagi. Ia melihat deretan gadis bergaun putih berdiri di belakang salon. Kulit kepala mereka terkelupas, darah mengering di dahi, dan mereka semua menatapnya dengan mata kosong. Kembalikan rambut kami, suara mereka bergema dari cermin-cermin salon. Ketika Laras terbangun, rambut di sekelilingnya terurai panjang di lantai, menutupi tubuhnya. Dari arah cermin, bayangan Bu Ratmi muncul, tapi wajahnya separuh membusuk, dan di tangannya, ia membawa gunting besar yang meneteskan darah. Kamu sudah jadi bagian dari mereka, Laras, katanya sambil tersenyum aneh. Rambutmu indah sekali, akan laku mahal. Laras mencoba berlari, tapi tubuhnya berat. Rambutnya sendiri kini menahan langkahnya, melilit pergelangan kaki, naik ke pinggang, lalu ke leher. Dari arah belakang, terdengar bisikan para arwah gadis desa itu, sedih, tapi juga marah. Satu-satunya cara lepas, hanyalah menggantikan yang mengambil. Dan malam itu, salon Cantika Jelita kembali buka, seolah tak terjadi apa-apa. Seorang pelanggan baru datang, duduk di kursi, tersenyum ramah. Bu, saya mau pasang rambut sambung yang paling bagus ya. Dari ruang belakang, muncul seorang perempuan dengan rambut sangat panjang. Matanya sayu, kulitnya pucat seperti lilin. Di name tag-nya tertulis, Laras, Senior Stylist. Namun jika kau perhatikan baik-baik, rambut yang ia pasangkan kadang masih meneteskan darah segar. Sudah 3 bulan berlalu sejak Laras menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Salon Cantika Jelita justru semakin ramai. Dikenal karena hasil rambut sambungnya yang menakjubkan. Pelanggan datang dari berbagai kota. Semua ingin punya rambut seindah sutra seperti yang ditawarkan Bu Ratmi dan asisten barunya, Laras. Namun orang-orang yang pernah ke sana sering menceritakan hal-hal aneh. Ada yang bilang, ketika cermin salon diremang cahaya sore, mereka melihat lebih dari satu bayangan di belakang tubuh mereka. Ada pula yang mengaku mencium bau amis seperti darah saat rambut mereka sedang disambung. Beberapa pelanggan bahkan tiba-tiba pingsan. Dan ketika sadar, rambut mereka sudah panjang menjuntai, tapi terasa berat, seolah ada yang menempel di dalam kulit kepala mereka. Suatu malam, seorang pelanggan bernama Dina, influencer kecantikan yang sedang naik daun, datang untuk membuat konten transformasi rambut. Ia merekam semua proses di ponselnya, mulai dari Bu Ratmi menyisir, Laras menenun rambut sambung, hingga saat rambut itu dipasang satu persatu. Semuanya terlihat sempurna. Sampai Dina melihat layar ponselnya. Di video itu,
Tangan Laras tampak pucat keabu-abuan. Dan di belakangnya, bayangan ratusan kepala perempuan tergantung di langit-langit salon, berayun pelan seperti boneka. Rambut mereka menjuntai sampai menyentuh lantai. Dina langsung menjerit, tapi suara itu tak keluar. Ia ingin lari, tapi rambut barunya sudah melilit leher, menariknya perlahan ke belakang kursi. Diamlah, bisik suara lembut Laras dari belakangnya. Rambutmu akan jadi bagian dari kami. Dina menghilang malam itu. Ponselnya ditemukan seminggu kemudian di tempat sampah belakang salon. Masih merekam video terakhir. Hanya suara rambut disisir berkali-kali. Dan tawa lirih perempuan bergema dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, salon Cantika Jelita tutup mendadak. Tak ada yang tahu kenapa. Pintu kacanya ditutup tirai hitam. Dan papan bertuliskan, renovasi sementara. Tergantung di depan. Tapi warga sekitar sering melihat cahaya lilin dari dalam pada tengah malam. Ada pula yang mendengar suara orang tertawa pelan, disusul bunyi gunting yang beradu dengan sisir. Dan kadang, bila seseorang berjalan melewati depan salon itu di waktu dini hari, mereka bisa melihat sosok perempuan berambut sangat panjang duduk di kursi pelanggan. Ia menatap ke cermin yang retak, menyisir rambutnya pelan. Jika diperhatikan baik-baik, di dalam pantulan cermin itu, terlihat kepala-kepala lain menatap balik dari dalam, berbisik bersamaan. Cantik selamanya, tapi tidak untuk hidup. Konon, setiap kali ada salon baru yang tiba-tiba viral karena hasil rambut sambungnya yang terlalu sempurna, orang-orang tua berbisik pelan. Jangan-jangan, itu rambut dari Cantika Jelita. Dan malam hari, bila kau mencium bau rambut terbakar tanpa sebab, berdoalah. Mungkin ada yang sedang mencoba menenunmu menjadi bagian dari koleksi mereka. Salon Cantika Jelita kini tinggal kenangan, tertutup debu dan sunyi. Tapi bisikan dari balik cerminnya masih terdengar setiap malam. Rambut-rambut itu tak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu korban baru yang ingin terlihat cantik selamanya.